Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini di pertemuan yang ketiga, kembali lagi kita mempelajari materi tentang OTK sarana dan prasarana. Di pertemuan yang ketiga, kita akan membahas tentang KD 3.11, yaitu menerapkan pengadaan sarana dan prasarana. Pengadaan. Kalian mungkin sering atau sudah pernah mendengar istilah pengadaan di kelas 11. Nah, di kelas 12 ini kita akan mempelajarinya lagi. Nah, apa itu pengadaan? Pengadaan adalah serangkaian kegiatan menyediakan berbagai jenis sarana dan prasarana kantor sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Atau sebuah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk pemenuhan kebutuhan suatu kegiatan agar dapat berjalan dengan lancar dan mencapai suatu tujuan. Nah, untuk pengadaan itu adalah merupakan sebuah faktor yang penting yang harus dilakukan oleh suatu perusahaan agar dapat menunjang aktivitas pekerjaan. Nah, kalau sebuah kantor atau perusahaan tidak diimbangi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai atau yang memadai, otomatis segala pekerjaan atau aktivitas akan terganggu atau terhambat. Nah, jika perusahaan ingin karyawannya itu dapat bekerja dengan baik, otomatis perusahaan harus mengadakan atau menyediakan suatu sarana dan prasarana yang baik pula, agar karyawan atau pegawainya dapat bekerja secara maksimal, sehingga tujuan perusahaan itu dapat tercapai. Nah, pengadaan fasilitas itu bisa berupa tanah, bangunan, perabot, alat kantor, atau buku, kendaraan perusahaan, dan sebagainya. Untuk tanah dan bangunan ini termasuk prasarana ya. Kalau perabot, alat kantor, buku termasuk sarana. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang karakteristik perencanaan pengadaan. Nah, karakteristiknya yang pertama yaitu merupakan proses untuk menetapkan dan memikirkan apa yang akan dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, upaya untuk memenuhi sarana prasarana kantor yang dibutuhkan. Jadi, pengadaan itu tidak boleh dibeli secara sembarangan. Jadi sebelumnya itu harus ada proses penetapan dulu dan memikirkan mana sih kebutuhan yang harus dibeli dan mana yang tidak dibeli. Nah, untuk kebutuhan atau pengadaan sarpras di sebuah perusahaan itu juga harus disesuaikan dengan anggaran yang dimiliki oleh perusahaan. Lanjut ke tujuan pengadaan sarana dan prasarana. Tujuannya yang pertama yaitu untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan di suatu kantor. Yang kedua, untuk menggantikan barang-barang yang rusak, hilang, dihapuskan, atau pengadaan barang baru yang dapat dipertanggungjawabkan.
Jadi kalau misalnya perusahaan itu sudah mengadakan atau membeli suatu sarana dan prasarana yang baru, maka sudah menjadi tanggung jawab bagi setiap pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut untuk dapat memeliharanya, menjaga, merawat agar kondisinya tetap baik. Nah, selain itu juga perlu dilakukan perawatan. Misalnya di berbagai barang tertentu atau jenis barang tertentu harus ada servis atau pemeliharaan secara berkala. Lanjut. Selanjutnya yaitu manfaat pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama, untuk mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan. Yang kedua, memberikan kenyamanan dalam pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, memberikan hasil pekerjaan yang lebih berkualitas. Karena kan sudah didukung dengan sarana dan prasarana yang bagus dan baik pula. Yang keempat, untuk meningkatkan produktivitas pegawai atau karyawan. Yang kelima, menyederhanakan pekerjaan. Nah, kalau misalnya di sebuah kantor itu sudah ada laptop, komputer, maka pekerjaan itu lebih sederhana dan efisien karena sudah terbantu dengan adanya teknologi. Selanjutnya yaitu prinsip pengadaan sarana dan prasarana. Nah, prinsip yang pertama harus efisien. Efisien berarti pengadaan barang atau jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang minimum atau menggunakan dana yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Jadi dalam pembelian atau pengadaan sarana dan prasarana itu tidak boleh melebihi dari dana yang ditetapkan. Efektif. Pengadaan barang atau jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi aktivitas pekerjaan. C. Transparan, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang atau jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas. Jadi tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Baik dalam jumlah barangnya, jenis barangnya, kualitasnya, dan lain-lain. Prinsip selanjutnya, terbuka, yaitu pengadaan barang atau jasa dapat diikuti oleh semua penyedia barang atau jasa yang memenuhi persyaratan atau kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas. Selanjutnya, bersaing. Pengadaan barang atau jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat sehingga dapat diperoleh barang atau jasa yang ditawarkan secara kompetitif. Selanjutnya, adil atau tidak diskriminatif, yaitu memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang atau jasa dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu. Yang terakhir, akuntabel, itu harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang terkait dengan pengadaan barang atau jasa sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah asas pengadaan sarana dan prasarana. Ada 4 macam. Yang pertama ada asas ketepatan, yang kedua ada asas kecepatan, yang ketiga ada asas keamanan, yang keempat ada asas ekonomi. Nah, kita bahas satu per satu. Asas ketepatan.
Apa sih ketepatan itu? Ketepatan di sini maksudnya tepat dalam membeli atau mengadakan suatu barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, barangnya itu harus tepat sesuai dengan yang dibutuhkan. Tidak boleh membeli yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Kalau membeli apa yang tidak sesuai, takutnya mubazir. Nah, tepat di sini bisa berarti tepat dalam jenis barang yang dibeli, tepat dalam ini tempat atau tempat pembeliannya, terus tepat dalam menentukan kualitas barangnya yang sesuai, dan lain-lain. Kecepatan di sini adalah yaitu kecepatan dalam hal melakukan pengadaan dan perencanaan. Begitu pula dengan kecepatan dalam hal untuk membeli barang. Nah, kalau misalnya ketika perusahaan itu sedang atau lagi membutuhkan suatu sarana, nah otomatis perusahaan harus cepat dalam ini melengkapi sarana yang dibutuhkan. Agar apa? Agar pekerjaan atau aktivitas pegawai itu tidak terganggu. Keamanan di sini adalah keamanan ketika ini menggunakan sarana dan prasarananya. Ekonomi, yaitu perusahaan harus memperhatikan dana yang harus dikeluarkan. Jadi dana yang dikeluarkan itu seimbang, tidak boleh terlalu berlebihan ataupun terlalu dikurang-kurangi, harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, metode pengadaan. Nah, metode yang pertama ini bisa dilakukan dengan membeli. Yang kedua dengan cara meminjam. Yang ketiga dengan cara menyewa. Atau yang keempat bisa dengan membuat sendiri. Yang kelima dengan cara menukarkan, yaitu bisa menukarkan barang yang dimiliki perusahaan dengan barang yang dibutuhkan organisasi lain. Jadi saling tukar-menukar. Yang keenam, substitusi, yaitu cara pemenuhan dengan mengganti material lain yang memiliki fungsi sama untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Selanjutnya, bisa dari pemberian atau hadiah. Yang terakhir yaitu perbaikan atau rekondisi. Nah, selanjutnya ada juga metode pengadaan menurut Kepres nomor 80 tahun 2003. Kepres merupakan kepanjangan dari keputusan Presiden. Yang pertama, bisa dengan cara ini menggunakan penyedia barang atau jasa. Yang kedua, dengan cara swakelola. Apa sih swakelola itu? Swakelola adalah cara memperoleh barang atau jasa yang dikerjakan sendiri oleh kementerian atau lembaga atau perangkat daerah setempat. Selanjutnya, jenis pengadaan sarana dan prasarana dibagi menjadi dua, yaitu ada pengadaan dalam negeri dan pengadaan luar negeri. Pengadaan dalam negeri bisa dengan cara tender. Yang kedua, bisa dengan cara perbandingan penawaran. Yang ketiga, dengan cara pembelian langsung. Itu kalau yang dalam negeri. Yang kedua, yaitu pengadaan luar negeri ini bersifat impor, yaitu pengadaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Jadi perusahaan itu bekerja sama dengan pemerintah. Selanjutnya, tahapan perencanaan pengadaan. Yang pertama yaitu
menampung usulan atau pendapat pengadaan yang dibutuhkan. Jadi, jika ada usulan atau pendapat dari berbagai pegawai, nah pendapatnya itu bisa dibuatkan list atau daftar barang yang dibutuhkan atau barang yang akan dibeli dalam bentuk tabel. Nah, usulan bisa berarti atau bisa berupa jenis atau nama barang, beserta jumlahnya, serta dan lain-lain. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana prasarana dalam jangka waktu tertentu. Memadukan rencana kebutuhan dengan kemampuan anggaran perusahaan dan melihat urgensi kebutuhan. Urgensi adalah kepentingan. Selanjutnya, memadukan kebutuhan yang urgen atau penting dengan kemampuan anggaran perusahaan. Dan terakhir, menetapkan rencana anggaran akhir. Nah, jika sudah menetapkan rencana anggaran akhir, berarti perusahaan siap melakukan pengadaan atau pembelian barang atau sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Selanjutnya, ada langkah-langkah pengadaan peralatan kantor. Nah, untuk pengadaan peralatan kantor di setiap instansi atau perusahaan itu berbeda-beda. Nah, kenapa? Disebabkan oleh budaya kantor yang berbeda, kebutuhan akan peralatan, tingkat kompetensi atau kemampuan pegawai, dan perbedaan jenis usaha. Nah, langkah-langkah jika melakukan pengadaan yang pertama yaitu mengadakan pengajuan surat permohonan ke bagian gudang. Yang kedua, pemeriksaan stok barang di gudang oleh petugas. Yang ketiga, jika ada barang yang diberikan dengan bon pengeluaran. Jika tidak ada petugas, memberikan nomor pada surat permohonan dari buku induk. Yang kelima, surat diserahkan ke bendahara, kemudian bendahara mengecek antara permohonan dan ketersediaan biaya. Yang keenam, bendahara meminta persetujuan pimpinan. Yang ketujuh, bagian logistik atau pengadaan melakukan pembelian dengan persetujuan pimpinan. Yang kedelapan, barang diperiksa mengenai kualitas atau mutu dan kuantitas yaitu jumlah. Yang kesembilan, barang diserah terimakan dengan menggunakan buku serta terima barang. Yang kesepuluh, dilakukan kegiatan pencatatan, disimpan di gudang untuk didistribusikan. Selanjutnya, pengadaan barang tidak habis pakai. Nah, barang tidak habis pakai adalah barang yang dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Contohnya apa? Contohnya seperti komputer, laptop, meja, kursi, telepon, peralatan. Peralatan ini bisa berupa stapler, perforator, dan lain-lain. Nah, bagaimana jika dilakukan pengadaan barang tidak habis pakai? Nah, jika dilakukan pengadaan barang tidak habis pakai, berarti ada beberapa prosedur yang harus dijalankan. Yang pertama yaitu menyusun analisis dan menganalisis keperluan perlengkapan sesuai dengan rencana kegiatan, serta dengan memperhatikan barang yang masih layak pakai atau tidak. Yang kedua, dengan melakukan perkiraan biaya yang diperlukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, yaitu dengan menetapkan skala prioritas atau yang paling penting menurut dana yang dimiliki perusahaan, urgensi kebutuhan, dan menyusun rencana pengadaan tahunan.
Selanjutnya ada pengadaan barang habis pakai, yaitu peralatan yang sebentar masa pakainya, contoh alat tulis kantor. Misalnya ada pensil, ballpoint, aneka kertas, lem, spidol, tinta, dan lain-lain. Nah, bagaimana jika dilakukan pengadaan barang habis pakai? Nah, harus melalui beberapa prosedur. Yang pertama yaitu menyusun daftar perlengkapan yang disesuaikan dengan kebutuhan dari rencana kegiatan. Biasanya susunan daftar perlengkapan dibuatkan dalam bentuk seperti tabel pada formulir rencana kebutuhan. Yang kedua, dengan menyusun perkiraan biaya yang diperlukan untuk pengadaan barang tersebut tiap bulan, karena kan habis pakai. Kalau habis pakai kan setiap bulan harus dilakukan pembelian. Yang ketiga, menyusun rencana pengadaan barang tersebut menjadi rencana triwulan dan kemudian menjadi rencana tahunan. Sekian penjelasan materi hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa materi hari ini dicatat di buku tulis OTK Sarana dan Prasarana. Tetap semangat dan rajin, dan jangan pernah bermalas-malasan walaupun sekolah diadakan secara daring. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.